ini cara yang fun sih menurut saya. Dalam slide berikutnya kita bisa lihat ya, ada catatan penting ketika kami melakukan satu sharing libur Natal Tahun Baru Staf Sabda ala Notebook LM ini. Yang pasti ketika membuatnya ini ada sesuatu yang fun menurut saya sendiri ya. Tapi dari sharing teman-teman gitu sih ya. Ya, membuat kami bisa melihat liburan kami menjadi liburan yang punya nilai dan memberikan banyak pelajaran. Dan tadi seperti disebutkan oleh Pak Max, ketika kami membuat catatan atau sharing dengan Notebook LM ini, kami membutuhkan, walaupun itu hanya cerita liburan ya, tetapi juga sangat membutuhkan sumber dan resources penunjang. Apa yang kami lakukan ya dari sharing staff, kami membuat catatan harian, membuat jurnal perjalanan liburan kami, bahkan ada yang hanya membuat kalender kegiatan, ada yang sampai membuat cerita juga ya dari liburan mereka, lalu ada juga yang membuat dalam bentuk blog, lalu juga ada yang menambahkan beberapa artikel. Lalu tadi seperti yang Pak Max sampaikan, kami juga memanfaatkan bagian pertanyaan-pertanyaan ya berdasarkan sumber-sumber kami dari Notebook LM ini, dan juga teman-teman juga berlatih prompting untuk memanfaatkan Notebook LM ini, dan masih banyak sumber lainnya juga yang digunakan. Nah, tetapi dari sumber-sumber itu kami juga punya tujuan yang jelas ya, kenapa kami mau membuat Notebook LM ini ya. Ini supaya menjadi jelas ya, kami juga ingin menyampaikan cerita liburan kami dan ingin memastikan bahwa dari liburan itu kami punya pelajaran baru dan pelajaran penting yang bisa kami bagikan ya, untuk menambah nilai juga dalam hidup orang lain, bukan untuk diri kami sendiri. Lalu juga satu hal yang sangat penting dari liburan kami adalah apa yang kami pelajari tentang Allah selama masa liburan. Pastinya dalam masa liburan supaya tidak terbuang percuma ya, kami bisa lebih mengenal Allah lagi, dan hasilnya wow gitu ya. Kami bisa menikmati sharing liburan yang berbeda, walaupun tidak bisa disangkal jadi lebih lama sih sebenarnya ya, tapi nggak terlalu terasa ya, karena bisa melihat visual-visual yang sangat menarik ya, sering liburan yang berbeda dapat, dan banyak ya, saya sendiri dapat mengubah cara pandang saya tentang liburan khususnya sebagai orang percaya, dan ini bisa menjadi satu ide yang sangat baik juga untuk pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dalam slide selanjutnya ini sudah kami tayangkan, sudah kami pasang juga di blog Sabda, silakan nanti bisa diakses ya, liburan Natal Staf Sabda, dan di dalamnya juga sudah ada link untuk menuju semua sharing liburan kami. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian juga semangat ya dengan sharing liburan dari staf Yayasan Lembaga Sabda. Apa sih yang dilakukan oleh staf Yayasan Lembaga Sabda ya? Nah, ini kami membuat halaman-halaman tadi seperti yang Pak Max sampaikan ya. Hasil kami menyampaikan catatan harian kami atau kalender kegiatan kami, atau mungkin ada sumber-sumber yang ditambahkan, lalu ada percakapan pertanyaan-pertanyaan juga di bagian tengah itu ya, tanya jawab dengan Notebook LM-nya ya. Lalu juga kami juga menambahkan catatan-catatan yang penting ya, dan sebagainya. Itu dari hasil liburan kami. Jadi liburannya produktif sekali ya kalau dilihat dari sini ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, lalu setelah itu jadilah ya, dari semua yang sudah kami buat ini ya, jadilah ya, ini contoh aja ya, sharing dari rekan saya Melisa, infografis perjalanan akhir tahun 2025 ya, bicara tentang mulai tanggal 25 Desember 26, karena liburannya kan sampai tanggal 4 Januari ya. Jadi setiap tanggal itu ada. Ini berdasarkan tadi yang sudah dimasukkan ya, catatan harian, kalender kegiatan dan sebagainya. Ini bentuk satu infografis. Lalu ada dari rekan saya Santi membagikan dalam bentuk slide deck gitu ya. Nah, ini bagaimana, ini dia pilih pakai bahasa Inggris, katanya kalau pakai bahasa Inggris lebih dapet liburan sharingnya, lebih ngena gitu ya. Jadi dia pilih, karena bisa dipilih bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ya di dalam pilihan kita di Notebook LM itu. Dan ini ada 10 slide sebenarnya ya, tapi saya masukkan 4 aja, ini contoh ya. Dan masih banyak lagi. Nah, semua nanti bisa didapatkan ya tadi di dalam Google Drive, bisa diakses perjalanan liburan kami. Lebih banyak menggunakan video Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan menariknya tidak hanya sekali kami, ada yang bilang sekali sih, tetapi ada yang berkali-kali, sehingga sampai bisa mendapatkan memang betul-betul sharing liburan yang pas sesuai dengan cerita dari teman-teman sendiri. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? 220 videos ya. Ya, ya, 220 videos. Wow, sebanyak itu. ya, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Punya cerita tentang Allah dalam hidup Bapak Ibu, punya kegiatan pelayanan dalam gereja, ada kalender-kalender kegiatan, punya sejarah gereja dan pelayanan, dan punya banyak sumber lainnya. Semua juga bisa dilakukan ya ketika kita belajar Notebook LM ini untuk pelayanan. Hal sekecil apapun dalam hidup kita, sumber apapun dalam hidup kita ya, kita bisa bagikan untuk semua generasi ya. Kita mulai dari yang ringan dulu untuk belajar. Nah, sekarang ya teman-teman, saya akan melanjutkan hal yang lebih bagus lagi yang dapat digunakan dalam pelayanan sebagai insight untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Gimana Pak Max? Bagus sekali. Wow. Uh,
mungkin saya harus ikut Sabda untuk bisa libur dan nikmati seperti itu. Lebih lagi saya punya skill untuk yang saya nikmati dibagi ke teman-teman. Dan Iya. ternyata berarti sekarang hampir semua tim Sabda ada tanda kutip ahli AI. And lebih daripada itu punya GPT sendiri. And sekarang ahli untuk bikin videos. Wow. Notebook LM sangat menolong mereka Nah, ini, untuk ya. konteksnya Ya. di-share. Nah, ini ada Pak Robert tanya, bagaimana cara mendapatkan sumber yang benar dan berkualitas untuk kita pelajari di notebook LM? Harus baca banyak, Pak. Sumber-sumber itu harus dibaca dulu. Nggak cuman asal lihat judul terus langsung dimasukkan ya. Itu bedanya. Maksudnya notebook LM itu bukan untuk orang yang malas baca. Harus yang senang mikir dan senang baca. Jadi baca dulu bahannya, bagus baru dimasukkan. Jadi bukan Pakai sumber kira-kira yang bisa dipercaya dan berkualitas. harus dibaca, Pak. Nggak tahu itu bagus atau tidak. Bisa pakai sumber. Kalau saya ambil sesuatu dari Sabda atau saya ambil sesuatu acak daripada internet, kemungkinan saya bisa percaya sumbernya. Kalau saya Ya. pakai bahan, nah ini sangat-sangat penting. Kualitas bahan menentukan apa yang notebook LM bisa lakukan. Dan Anda sudah lihat, tidak harus yang bahan profesional. Ini salah satu ada journal dari harian daripada waktu liburan. Tergantung Journal tujuannya. harian ya, Ya. bisa bikin sesuatu yang bagus. Ada satu yang hanya peta perjalanan. Mereka lakukan apa di sini, beberapa foto, semua masuk, ada lain-lain. And so, dalam teori, apapun yang Anda masuk bisa. Kualitas Punya lebih baik kualitas. akan hasil yang lebih baik. Ya, Tapi harus dibaca dulu sih kalau menurut saya. Nah. Sarannya harus baca dulu. Kalau nggak tahu itu bahan bagus atau tidak bagus. saya bilang dengan cara yang beda, karena sering tidak bisa baca, tetapi mungkin ada sumber yang saya tidak tahu. Saya bisa masuk itu kepada notebook LM, saya akan tanya Ini untuk sumber bagus tak? ringkaskan, saya lihat, dan saya baca, itu ada referensi, itu bilang ini garis besar, ini poin utama, ini pelajaran utama, saya akan berdiskusi dengan bahan itu. Setelah itu saya mikir, nah ini tidak cocok. Saya bisa menghapuskan atau keluarkan di uncheck daripada sources Ya. and bye-bye bahan. Dan Ya. ini alat untuk research. Ini alat untuk belajar. Dan berdasar itu, saya bisa tahu apapun. Ya. Tak berarti semuanya ada berkualitas. Saya bisa pakai ini untuk tahu mana yang kualitas dan tidak. Sama dengan cerita daripada liburan, ada yang bagus, tidak? Dan saya tahu ada satu dua orang yang, bagian ini saya tidak mau muncul di dalam yang video atau dalam bahanku. Ya. So, yeah. Oke, lanjut.